5 langkah menghadapi suami yang selingkuh. Dijamin tanpa bikin istri stres. Hai, sahabat Tara semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap kuat ya untuk menghadapi setiap tantangan dalam rumah tanggamu. Masih bersama saya Ratu Aura yang akan membantu Bunda menemukan solusi terbaik untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Kali ini saya akan membahas topik yang mungkin sedang Bunda alami, yaitu bagaimana menghadapi suami yang selingkuh tanpa terbawa emosi dan tanpa bikin Bunda stres. Nah, untuk itu, jika saat ini Bunda sedang menghadapi situasi di mana suami sedang selingkuh, maka jangan khawatir, jangan emosi, jangan larut sama kekecewaan dan kesedihan. Ingat ya Bunda, sebenarnya marah, nangis, kecewa itu boleh. Tapi jangan sampai terbawa kondisi yang berlarut-larut dan bikin Bunda merasa payah dan tidak berharga. Oleh karena itu, bangkit dan buktikan bahwa Bunda adalah istri yang cerdas dan berkelas yang mampu menghadapi perselingkuhan suami dengan kepala dingin. Saya akan membagikan 5 langkah penting yang bisa Bunda lakukan untuk menghadapi masalah perselingkuhan suami. Maka pastikan tonton sampai selesai, karena saya juga akan membagikan solusi spiritual yang bisa membantu memulihkan hati pasca perselingkuhan suami. Dan seperti biasa nih, jangan lupa ya untuk save nomor konsultasi saya di bawah ini, agar Bunda bisa curhat secara langsung dan mendapatkan bimbingan secara eksklusif dari saya. Bunda, saya tahu situasi seperti ini sangat menyakitkan. Ketika suami selingkuh, emosi pasti meluap. Rasa marah, kecewa, bahkan hancur akan menguasai hati. Tapi mengambil keputusan di tengah-tengah kondisi hati yang kacau seperti ini hanya akan membuat segalanya semakin rumit loh. Disinilah pentingnya untuk mengambil langkah-langkah yang bijak sebelum bertindak. Jadi, saya akan membagikan nih 5 langkah penting yang harus Bunda lakukan sebelum mengambil keputusan besar dalam rumah tanggamu. Langkah pertama dan yang paling penting adalah menenangkan diri Bunda. Jangan langsung bereaksi dengan emosi yang meledak-ledak. Ambil waktu untuk bernafas dalam-dalam. Tarik diri sejenak dari situasi dan fokus untuk menenangkan pikiran. Kenapa sih ini penting? Karena keputusan yang diambil saat hati masih kacau seringkali menjadi keputusan yang keliru. Jadi di sini Bunda membutuhkan ketenangan untuk melihat masalah ini dengan lebih jernih dan rasional. Setelah cukup tenang, jangan bertindak gegabah saat mengetahui suami selingkuh. Karena seringkali ya, kita itu langsung ingin melabrak, mencari bukti, atau bahkan mengungkapkan semuanya di depan keluarga besar. Tapi bertindak gegabah seperti ini hanya akan memperburuk situasi. Sebaliknya, coba tahan diri untuk sementara waktu. Fokus pada diri sendiri terlebih dahulu dan jangan membiarkan amarah mengambil alih. Jika Bunda kesulitan untuk menguasai diri, luapkan kemarahanmu dengan aktivitas fisik seperti memukul bantal, merobek-robek kertas, lari, jogging, atau aktivitas lain yang bisa membantu mengalihkan rasa sakit itu. Langkah yang ketiga, cari fakta perselingkuhan suami. Langkah berikutnya adalah memastikan apa yang Bunda ketahui benar adanya. Jangan mengambil kesimpulan hanya dari gosip atau informasi yang belum jelas. Cari bukti konkret yang menunjukkan adanya perselingkuhan suami, seperti pesan sosial media, isi galeri, mutasi rekening, atau perilaku yang tidak biasa dari suami. Dan hindari menyebarkan masalah ini kepada terlalu banyak orang sebelum Bunda yakin dengan faktanya. Lalu bicaralah dengan suami secara langsung. Tanyakan dengan tenang dan tanpa menyudutkan dirinya. Kenapa ini penting? Karena jika informasi yang Bunda miliki ternyata salah atau hanya firasat tanpa bukti, itu bisa merusak komunikasi dengan suami dan suami menjadi ilfil dengan Bunda. Langkah yang keempat, bersihkan energi negatif. Rasa marah dan kecewa yang Bunda rasakan saat ini adalah perasaan yang bermuatan energi negatif. Energi negatif itulah yang akan memperburuk kondisi batin dan jiwa Bunda. Beberapa klien mengatakan bahwa dia lebih mudah sensitif, emosinya meledak. Bahkan bukan hanya kepada suaminya saja, tapi kepada anak-anak dan lingkungan sekitarnya. Untuk itu, sangat penting bagi Bunda untuk membersihkan energi negatif dalam batin melalui ikhtiar terapi penjernihan hati. Atas kuasa Tuhan, melalui ikhtiar buka aura penjernihan hati ini, Bunda bisa memulihkan ketenangan batin, melihat masalah lebih jernih, mengambil keputusan yang bijak pasca perselingkuhan suami.
Langkah yang kelima, menentukan keputusan final setelah perselingkuhan terjadi. Setelah melalui 4 langkah sebelumnya, kini saatnya Bunda menentukan langkah apa yang akan diambil. Apakah ingin memperbaiki hubungan dengan suami dan memberikan kesempatan kedua, atau bahkan melangkah ke keputusan yang lebih besar untuk berpisah. Apapun keputusan Bunda, pastikan diambil dengan hati yang jernih, bukan dengan emosi semata. Jangan lupa melibatkan doa atau ikhtiar spiritual juga. Sangat membantu agar langkah Bunda diberkahi dan membawa hasil yang terbaik. Nah, menghadapi suami yang selingkuh itu adalah ujian besar dalam rumah tangga ya. Tapi dengan mengambil langkah yang bijak dan melibatkan ikhtiar spiritual, Bunda bisa melewati ujian ini dengan lebih kuat dan lebih berani. Jika Bunda ingin tahu lebih detail tentang cara melakukan ikhtiar buka aura penjernihan hati ini, silakan Bunda hubungi SMS saya Mbak Salma melalui nomor ini, agar saya bisa segera membantu Bunda menghadapi masalah yang Bunda alami saat ini. Atau jika Bunda punya pertanyaan-pertanyaan lain maupun topik yang ingin saya bahas di video saya selanjutnya, silakan ketik di kolom komentar sekarang juga. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Bunda tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.